Revolusi nirkabel. Ponsel, smartphone, tablet, dan komputer pribadi berkemampuan nirkabel telah berubah menjadi media portabel dan platform komputer yang memungkinkan kita untuk melakukan banyak tugas. Hal ini memungkinkan untuk menggabungkan musik, video, akses internet, dan layanan telepon dalam satu perangkat. Ponsel pintar adalah perangkat nirkabel yang tumbuh paling cepat sehubungan dengan akses internet. Sebagian besar dari internet menjadi layanan broadband, akses di mana saja untuk pengiriman video, musik, dan pencarian web. Sistem seluler. Pada tahun 2012, diperkirakan 1,5 miliar ponsel akan dijual di seluruh dunia. Dalam beberapa tahun, smartphone akan menjadi sumber pencarian utama, bukan PC desktop. Layanan seluler digital menggunakan beberapa standar yang bersaing. Di Eropa dan banyak negara lain di luar Amerika Serikat, standarnya adalah Sistem Global untuk Komunikasi Seluler atau GSM. Kekuatan GSM adalah kemampuan roaming internasionalnya. Standar yang bersaing di Amerika Serikat adalah Code Division Multiple Access atau CDMA, yang merupakan sistem yang digunakan oleh Verizon dan Sprint. CDMA dikembangkan oleh militer selama Perang Dunia Kedua. Pada saat ini, operator nirkabel menawarkan jaringan 3G dan 4G. Jaringan 3G dengan kecepatan transmisi mulai dari 144 kbps untuk pengguna seluler menawarkan kecepatan transmisi yang wajar untuk email, menjelajah web, dan belanja online, tetapi terlalu lambat untuk video. Jaringan 4G, juga disebut jaringan Long Term Evolution atau LTE, memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi, unduhan 100 megabit per detik, dan kecepatan unggah 50 megabit, setara dengan koneksi Wi-Fi rumah. LTE menyediakan kapasitas yang lebih dari cukup untuk menonton video di smartphone Anda. Standar jaringan kecepatan tinggi yang kurang berkembang dengan baik adalah WiMAX, yang menggunakan standar Wi-Fi tetapi dengan jangkauan yang diperpanjang hampir 30 mil. Jaringan komputer dan akses internet. Bluetooth. Bluetooth adalah nama populer untuk standar jaringan nirkabel 802.15 yang berguna untuk membuat jaringan area pribadi kecil atau PAN. Ini menghubungkan hingga 8 perangkat dalam area 10 meter menggunakan komunikasi berbasis radio berdaya rendah dan dapat mentransmisikan hingga 722 kbps dalam pita 2,4 GHz. Telepon nirkabel, pagar, komputer, printer, dan perangkat komputasi yang menggunakan Bluetooth berkomunikasi satu sama lain dan bahkan saling beroperasi tanpa campur tangan pengguna secara langsung. Kita dapat melihatnya dalam gambar 7.13. Berikut adalah gambar 7.13. Misalnya, seseorang dapat mengarahkan komputer notebook untuk mengirimkan file dokumen secara nirkabel ke printer. Bluetooth menghubungkan keyboard dan mouse nirkabel ke PC atau ponsel ke earpiece tanpa kabel. Bluetooth memiliki persyaratan daya yang rendah sehingga sesuai untuk komputer genggam atau ponsel bertenaga baterai. Wi-Fi dan akses internet nirkabel. Di sebagian besar komunikasi Wi-Fi, perangkat nirkabel berkomunikasi dengan LAN kabel menggunakan titik akses. Titik akses adalah kotak yang terdiri dari penerima atau pemancar radio dan antena yang terhubung ke jaringan kabel, router, atau hub. Titik akses seluler seperti hotspot seluler Verizon menggunakan jaringan seluler yang ada untuk membuat koneksi Wi-Fi. Mari kita perhatikan gambar 7.14. Gambar 7.14 mengilustrasikan LAN nirkabel 802.11 yang menghubungkan sejumlah kecil perangkat seluler ke LAN kabel yang lebih besar dan ke internet. Sebagian besar perangkat nirkabel adalah mesin klien. Server yang perlu digunakan untuk stasiun klien seluler berada di LAN kabel. Titik akses mengontrol stasiun nirkabel dan bertindak sebagai jembatan antara LAN kabel utama dan LAN nirkabel. Jembatan menghubungkan dua LAN berdasarkan teknologi yang berbeda. Hotspot biasanya terdiri dari satu atau beberapa titik akses yang menyediakan akses internet nirkabel di tempat umum. Beberapa hotspot gratis atau tidak memerlukan perangkat lunak tambahan untuk digunakan.
Orang lain mungkin memerlukan aktivasi dan pembuatan akun pengguna dengan memberikan nomor kartu melalui web. Hotspot Wi-Fi dapat ditemukan di hotel, ruang tunggu bandara, perpustakaan, kafe, dan kampus perguruan tinggi yang menyediakan akses seluler ke internet. Teknologi Wi-Fi memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah fitur keamanan Wi-Fi yang membuat jaringan nirkabel ini rentan terhadap penyusup. Kelemahan lain dari jaringan Wi-Fi adalah kerentanan terhadap interferensi dari sistem di sekitar yang beroperasi dalam spektrum yang sama, seperti telepon nirkabel, gelombang mikro, atau LAN nirkabel lainnya. Namun, jaringan nirkabel yang berbasis standar 802.11 dapat memecahkan masalah ini dengan menggunakan beberapa antena nirkabel secara bersamaan untuk mengirim dan menerima data dan teknologi yang disebut MIMO atau Multi-Input, Multiple Output untuk mengkoordinasikan beberapa sinyal radio secara bersamaan. WiMAX. Banyak sekali wilayah di Amerika Serikat dan di seluruh dunia yang tidak memiliki akses ke Wi-Fi atau konektivitas broadband tetap. Jangkauan sistem Wi-Fi tidak lebih dari 300 kaki dari pemancar, sehingga menyulitkan wilayah pedesaan yang tidak memiliki layanan kabel atau DSL untuk menemukan akses nirkabel ke internet. IEEE mengembangkan standar baru yang dikenal sebagai WiMAX untuk menangani masalah ini. WiMAX, singkatan dari Worldwide Interoperability for Microwave Access, adalah istilah populer untuk IEEE standar 802.16. Ini memiliki jangkauan akses nirkabel hingga 31 mil dan kecepatan transmisi hingga 75 Mbps. Antena WiMAX cukup kuat untuk memancarkan koneksi internet berkecepatan tinggi ke antena atap rumah dan bisnis yang jaraknya sangat jauh. Mobile WiMAX adalah salah satu teknologi jaringan 4G.